jangan menangis. Sudah, tidak usah menangis lagi. Tenang, 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 tenang. Jangan menangis. Dasar manusia kejam, siapa sih yang tega sekali meninggalkan bayi sekecil ini di pinggir jalan? Kalau sampai digondol anjing liar, dosa besar, benar-benar dosa besar. Nah, sudah, mulai hari ini, aku ibumu, ayo pulang bersamaku. Ya, sudah tidak menangis. Ayo kita pulang. Bu, hati ini kuberikan untuk menantuku. Dan hatiku juga sudah lama kuberikan padamu, Bu. Aku tak pernah menyalahkanmu. Sepanjang hidup ini, Ibu tak pernah menyesal. Sao Muyang, akhirnya ibumu bisa lega. Untukmu, dia rela tak menikah seumur hidup. Benar, nama keluarganya Chen. Khawatir kalau menikah nanti, keluarga suami tak akan baik pada Muyang. Takut suamimu nanti malah lupa pada ibunya sendiri. Maka dari sekarang, kau harus bakti padanya. Sungguh-sungguh. Sepanjang hidupku ini, setelah punya anak seperti Muyang, melihatnya tumbuh, menikah, membangun keluarga, aku sudah sangat bersyukur. Bu, Tunggu dulu. Kumohon padamu, kembalikan putraku padaku. Bukankah itu Li Xiaohua? Apa maksud kedatangannya? Pergilah. Mu Yao adalah putraku, bukan dia? Bukan dia, dia putraku. Kaulah yang menculik putramu sendiri. Kalau bukan karena aku menemukannya di pinggir jalan. Dia pasti sudah mati kelaparan. Bu, apa yang ibu katakan? Dia bukan ibumu, akulah ibumu. Aku yang mendonorkan hati untuk operasimu. Dan akulah yang merawatmu setiap hari. Dia cuma pencuri bayi, penipu berdarah dingin. Baik. Kalau begitu, ku beri kesempatan satu kali. Cukup. Jangan menangis lagi. Dengar? Sudah, jangan menangis lagi. Tidak boleh. Yang tidak boleh tahu yang sebenarnya, cuaca segini panasnya bukan main. Padahal waktu itu kau masih bayi kecil, baru dibedong. Ini kejadian apa sih? Cepat turunkan pisau itu. Katakan di depan semua orang, tanpa ragu. Pilih aku, ibumu sendiri, atau pilih dia. Mana yang kau pilih? kau sendiri. Weiyang, lihat mata ibumu, katakan lagi. Kaulah anak yang kubawa 9 bulan 10 hari, lalu kubesarkan bertahun-tahun lamanya, sekarang ku minta kembali, anakku sendiri, apa salahnya? Muyang, katakan padaku, apa yang kau pikirkan sebenarnya? Ibu, jangan paksa aku lagi. Kebenaran soal Huanggan, harus tetap rahasia dari Weiyang. Muyang, Bibi Sing, Ibu. Masih bengong saja, apa-apaan sih? Cepat bantu Bibi Sing masuk rumah. Perlahan. Nah, Ibu tak bermaksud begitu. Waktu kau butuh transplantasi hati, aku yang donornya, dan akulah yang merawatmu tiap hari. Apakah kau benar-benar lupa semua ini? Hari ini, kau harus memilih. Kau pilih dia, atau kau pilih ibumu sendiri, aku. Kalau kau tak memilih, hari ini juga aku akan mati di depanmu. Aku pilih ibu. Jangan lakukan hal bodoh begini. Aku mohon. Ini hari bahagia, malahan jadi begini. Ayo pergi, cepat, pulanglah semua, bubar. Nah, Ibu tahu, kau sayang ibumu. Ibu rasanya tak enak badan. Ibu. Aku antar ibu ke rumah sakit. Ibu, bagaimana keadaan ibu? Apakah sudah agak lega? Anak yang baik, ibu tak apa-apa. Di mana Muyang? Dia mengantar Bibi Li ke rumah sakit. Muyang membawa ibu kandungnya sendiri ke puskesmas. Hasil pemeriksaan bilang tak ada masalah. Wanita itu pura-pura sakit kepala. Nah, lihat saja, Muyang langsung buru-buru mengantarnya lagi ke rumah sakit kabupaten yang besar. Memang beda kalau ibu kandung. Ibu, jangan percaya omongan sembarangan mereka. Di hati Muyang, ibu tetap yang utama.
Sepanjang hidup ibu, sudah melihat segalanya. Beberapa kata begini pun tak berarti, tak bikin sakit, apalagi gatal. Yang jadi soal malah kamu, jantungmu lemah, cepat pulang dan istirahatlah. Sopan ya, pulanglah sekarang. Ibu, kalau begitu, saya pamit dulu, silahkan pergi. Hati ini kuberikan pada Muyang, agar dia bisa sembuh. Ibu sudah berjanji. Akan menanggungmu seumur hidup. Nak, tenang saja, hati ibu ini untukmu. Ibu rela, dengan ikhlas. Untukmu, ibu, rela mengorbankan nyawa. Lalu ibuku sendiri? Siapa tahu kemana perginya, kau kan hanya anak angkat yang diambilnya. Mana mungkin sebanding dengan ikatan darah ibumu sendiri? Tak apa-apa. Asalmu yang selamat. Semua pengorbanan ini tak sia-sia. Putranya pulang. Ibu, tak perlu pura-pura pingsan, Bu. Ibu tenang saja. Ibu telah membesarkanku sejak kecil. Aku pasti akan merawat dan mengubur ibu. Bisa tidak ibu bersikap tenang saja? Tidak. Aku bukan Muyang, nak. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Muyang. Mari kita pisah rumah. Ibu tak butuh kau urus sampai tua. Nah, ini terakhir kalinya aku memanggilmu begini. Seperti ini, sebagai anakmu. Mulai sekarang, kita putuskan hubungan, benar-benar putus. Apa? Kau bilang apa? Kau bilang pisah rumah? Putus hubungan? Apakah kau serius sampai sejauh itu? Hanya karena aku mengakui ibu kandungku? Silakan pikir apapun, tapi keputusanku sudah bulat. Kau benar-benar tak sanggup menerimanya, ya? Bukan soal tidak sanggup menerima, tapi ibukah yang akhirnya melihat jelas. Posisimu salah. Saatnya memperbaiki segalanya, mulai dari akar. HMPH, dengar saja kau. Baik, pisah. Kalau mau pisah, pisah saja. Kalau mau putus, putus saja. Anakku, apakah semua ini karena ibu, atau lebih baik ibu pergi saja? Kata-kata itu, merobek hatiku. Pergilah, keluar dari sini. HMPH, dasar tak tahu terima kasih. Sekarang benar-benar tak ada ikatan lagi, bebas. Menantuku, gadis baik, sungguh. Sayangnya, jantungnya tak kuat. Tapi pencocokan jantungku, berhasil. Dan akan kutransplantasikan untukmu, Fumyang. Ini, hal terakhir yang bisa kulakukan untukmu. Fumyang, apa kabarnya? Dulu, kalau kami bertengkar dua kata saja, ibu pasti langsung merayuku. Sejak kecil sampai sekarang, tak pernah ia ucapkan, pisah rumah, atau, aku tak mau kau lagi. Lalu kenapa kali ini, jadi begini? Tadi itu pasti omongan emosi. Bukan maksud sebenarnya. Bagaimana mungkin ibu tega pisah dariku? Dia membesarkanku sejak kecil, memberiku segalanya. Hati, nyawa, bahkan jiwanya. Tanpa aku, dia benar-benar kosong. Mustahil. Kalau benar-benar tak mau aku, dia tak akan pergi. Itu tidak mungkin terjadi. Mungkin dia sedang emosi. Nanti juga tenang, pasti balik lagi. Aku yakin. Aku akan menunggunya, sampai dia kembali memohon maaf. Ah, iya, ku bilang. Rumah sakit baru saja menghubungiku. Katanya transplantasi jantung cuy-cuy. Donornya cocok sempurna. Kita harus segera berangkat. Sekarang juga. Alhamdulillah, kabar terbaik dalam hidupku. Ayo, cepat. Ibu sebenarnya berniat menemani kalian seumur hidup. Tapi sekarang, ibu harus mengingkari janji itu. Muyang. Sui-sui. Asal kalian berdua bahagia dan sejahtera, hidup ibu sudah terasa sangat berarti.
Cui-cui, jangan takut, sedikit lagi semuanya akan baik-baik saja. Aku terus menunggumu di luar sana. Nanti kalau aku sudah sembuh, aku bisa bantu ibu kerja lagi. Ya, hari ini kau harus operasi. Hal sebesar ini pun dia tak datang. Kali ini, benar-benar keterlaluan. Apa? Ada apa gerangan? Ibu kandungku tadi bilang mau memisahkan rumah dariku. Dan memutuskan hubungan keluarga denganku. Apa? Katamu apa? Bagaimana mungkin ibu angkatku, mengucapkan hal semacam itu? Kau sedang bersiap untuk operasi. Tenangkan dirimu dulu. Nguyang. Jangan ngomong sembarangan soal sui-sui. Dengar ya, entah Zhao Weixen menganggapmu orang asing atau tidak. Aku ini ibu kandungmu sendiri. Dia sama sekali bukan tipe orang seperti itu. Jangan khawatir, ibu pasti akan kembali mencari kita. Toh, selama ini dia begitu peduli padaku. Anak siapa ini yang ditinggal begitu saja di sini? Ibu. Peluk aku. Anakku yang baik. Haha. Ibu, lihat air yang kubawa untukmu. Nak, ibu tak menyalahkanmu karena memilih ibu kandungmu. Sayangnya, ibu tak sempat melihatmu melahirkan anakmu sendiri. Bu, nanti kalau sudah tua, aku yang akan merawatmu. Tunggu saja saatnya menikmati kebahagiaan. 9 tahun, biarlah ini jadi pengorbanan terakhirmu bagiku, sui-sui. Bu, masakannya sudah siap belum? Lapar? Bu. Wah, harum sekali. Bu, keluar dulu. Dapurnya penuh asap. Tunggu saja, nanti tinggal makan. Pergilah, cepat. Dulu, setiap kali aku pulang, selalu ada lauk kesukaanku di atas meja makan. Apakah benar-benar terjadi? Apa dia serius ingin memisahkan rumah? Zhao Xin kok nggak ada di rumah sih? Jangan-jangan dia masih marah sama kamu? Bibi Zhang, ibuku ketemu belum? Ibumu udah pergi. Kayaknya bawa tas kecil merah. Kamu nggak tahu kapan dia pergi? Kemana ya dia pergi? Anak menantuku masih di rumah sakit, baru selesai operasi. Masa, justru pergi pas begini? Apa? Benar-benar gak mau aku lagi? Nggak mungkin. Kak Sao, kalau kamu emang nggak tahan lihat aku, ya sudah, aku pergi saja. Aku kembalikanmu yang ke kamu. Jangan siksamu yang terus-terusan. Benar juga, dulu waktu aku sakit, dia aja nggak ada. Sekarang cucuku sakit, dia malah hilang lagi. Apa memang sengaja bikin aku merengek minta balik? Bu, ini udah kelewatan banget, loh. Nak, lagi masak apa sih? Masakannya kayak gini, gimana mau dimakan? Andai saja Bu ada di sini. Bodoh banget sih. Ini, ambil. Bu, coba rasain dulu. Aku bikin cantik buat ibu. Enak nggak? Aku cicipin dulu. Enak banget, Bu. Kok malah nangis? Nggak apa-apa, Bu. Ini bahagia, loh. Enak nggak? Enak banget, nih terenak di dunia ini. Hehe. Cih. Asin banget, kok masih bilang enak? Selama ini yang bikin kamu. Bu pasti bilang enak. Bu nggak bakal ninggalin aku. Kemana kamu? Dasar bodoh, masih mikir foto-fotoan segala. Bu, kamu di mana? Bu, keluar dong. Sao Muyang. Ibumu dilaporkan hilang. Kepala desa. Ini gimana sih, macan tutul hilang? Maksudnya apa? Masih berani tanya? Kalau bukan karena rapat desa, Bibi Sing, wakil direktur A, nggak hadir. Wah, kami bahkan tak tahu Bibi Sing sudah tiada. Nomor teleponnya pun tak bisa dihubungi. Kau ini anak macam apa sih? HMPH, aku tidak tahu. Wanita ini, setelah membesarkan anakku sejak kecil, malah kabur begitu saja. Benar-benar takdir yang membantuku. Lebih baik jangan pernah kembali lagi. Kalau begitu, aku tak perlu khawatir seumur hidup. Kau kok ada di sini? Kenapa aku nggak boleh menggembalakan domba di sini? Kau benar-benar pikun sampai tak sadar diri. Wanita berhati ular dan kalajengking ini telah menipumu sampai kau tak berdaya. Maksudmu apa? Tahukah kau? Dulu, wanita inilah yang melahirkanmu.
lalu membuangmu begitu saja di pinggir sawah. Kalau bukan karena ibumu yang mengangkatmu pulang, kau sudah lama mati kelaparan di tengah kemarau. Baru setelah tahu kau diadopsi orang lain, dia langsung mencari ibumu untuk memeras uang, dan berhasil meraup jumlah besar. Kalau bukan karena kau kini sudah dewasa dan bisa menghasilkan uang, seumur hidupnya, dia bahkan tak akan ingat punya anak sepertimu. Dia datang hanya untuk uang, itu saja. Kau dusta, Zhao Muyang. Jangan percaya omongannya. Mana ada ibu di dunia ini yang tak mencintai anaknya sendiri. Betul. Pak Lurah, jangan asal bicara. Aku sudah paham. Apakah ibuku bersekongkol dengan kalian, bersatu untuk menipuku, ingin memperdayaku, supaya aku tunduk padanya? Mustahil. Kau cuma ngomong sembarangan. Anak tak tahu budi ini benar-benar menyedihkan. Bibi Sing menghabiskan bertahun-tahun, begitu lama, untuk membesarkan serigala bermata putih seperti dia. Jangan dibahas lagi, kalau ibuku kembali hari ini. Urusan dulu itu tak akan kupermasalahkan, tapi kau, jangan coba-coba. Siapa di antara kalian yang kenal Zhao Xing? Apakah Zhao Xing orang desa ini? Saya anak angkatnya. Apa yang terjadi padanya, Tuan Zhao? Kami sangat menyesal menyampaikan kabar ini. Ibu angkat Anda, Nyonya Zhao, meninggal 3 hari lalu. Apa? Silakan ikut kami ke rumah sakit untuk mengidentifikasi jenazahnya. Meninggal? Mustahil. Tuan Zhao, mohon berbesar hati, kami turut berduka. Kalian pasti disuruh dia. Apakah dia bayar kalian, supaya kalian pura-pura ikut main sandiwara ini, bahkan memaksa saya mengakui dosa yang tak pernah kulakukan? Dengar baik-baik, tidak mungkin. Kami paham ini sulit Anda percaya, tapi ini nyata. Bagus sekali aktingnya, lanjutkan saja. Kami tunggu sampai kapan kau bisa bertahan. Tuan Zhao, kami punya surat kematian dan rekam medis Nyonya Zhao. Dia meninggal di rumah sakit kota 3 hari lalu. Fakta tak terbantahkan, tidak ada rekayasa. Fakta-faktanya? Semua bohong belaka, untuk menipuku. Beberapa hari lalu dia ngotot minta pisah harta. Sekarang malah pura-pura hilang. Zhao Xing, kalau berani, sembunyi selamanya saja. Pergi. Semua ikut saya, katakan padanya, kalau pulang hari ini, urusan lalu saya maafkan, tapi hanya hari ini, kalau tidak kembali hari ini, saya, Zhao Muyang, mulai sekarang, dia bukan ibu saya lagi. Jangan marahi polisi, mereka cuma menyampaikan fakta. Serigala bermata putih, Bibi King benar-benar membesarkanmu sia-sia. Membesarkanmu tanpa balas, dia, memeliharaku dari kecil, cuma buat ditunggu mati dan diurus pas tua, sekarang lihat aku akui ibu kandungku. Dia panik, suruh saja dia terus berpura-pura. Aku tunggu sampai kapan kepalsuan itu tahan. Pergi. Semua ikut saya, cepat. Anak durhaka. Bu, bukankah dulu ibu paling benci kalau aku dekat sama ibu kandungku? Nah, sekarang aku akan dekat benar-benar dekat, biar ibu lihat sendiri. Bu, ayo makan di luar, biarkan kita pergi, jangan sampai kena sial di halaman ini. Bu, mau makan apa? Nak, biar aku yang traktir. Wah, benar-benar anakku yang bijak dan berbakti. Bu suka semua makanan, asal yang ngajak makan itu anakku sendiri. Ah, tadi malam saja. Serius, loh? Keponakanku, bukankah dia perawat di rumah sakit besar di kota kita? Tadi malam dia meneleponku. Katanya ada seorang wanita meninggal. Sudah beberapa hari lalu, mayatnya tak dijemput siapapun. Mayat itu tergeletak begitu saja, serem banget. Ada juga kejadian begini? Ya ampun, siapa ya yang nasibnya segini sedih? Di rumahnya tak ada seorang pun. Keponakanku bilang, itu dari desa kita sendiri. Nama keluarga Shen? Shen yang mana? Tidak mungkin, kan baru ketemu beberapa hari lalu. Kenapa tidak mungkin? Keponakanku bilang, posturnya, usianya, semuanya cocok. Kayaknya memang benar-benar dia. Katanya membesarkan anak, harus darah daging sendiri, ya, ibu kandung baru balik. Si ibu angkat, malah dipaksa sampai mati. Lihat sana, dosa besar. Katanya nama keluarganya Shen, orang baik sekali, sendirian membesarkan Zhao Muyang sejak kecil, tapi pas mati, tak ada seorang pun yang mengurus jenazahnya. Betul sekali, benar-benar tragis, benar-benar tragis. Katanya dia meninggal sendirian, itu baru bikin hati miris. Besarkan anak untuk jaga di hari tua, tapi jaga dari apa? Coba. Iya, benar-benar. Tadi kalian bilang siapa yang meninggal? Mau apa? Zhao Muyang, kau lepaskan itu, ya? Kau bilang kerabatmu lihat sendiri di rumah sakit. Sebenarnya siapa yang mati? Apa sebenarnya yang terjadi? Orang-orangnya di mana? Di rumah sakit mana? Keponakan perempuan saya, dia cuma ngomong begitu saja, tanpa dasar. Katanya di rumah sakit itu ada orang yang mirip-mirip dengan keluarga Shen. Mungkin juga cuma kebetulan, bukan apa-apa. Ya, cuma ngomong iseng. Iseng-iseng aja. Ini soal nyawa, bukan main-main. Kamu malah ngomong seenaknya? Rumah sakit juga punya aturan ketat, data pribadi pasien, dia bahkan tidak boleh menyebutnya sembarangan. Dia cuma perawat biasa, bukan dokter utama. Dia bilang, mirip-mirip, bukan, pasti dia. Paman, bukan begitu maksudnya. Muyang, kamu, jangan dipikirin, gak serius, kamu, hahaha. Aturannya mana bilang, mirip wajah data boleh dibocorkan? Terus-terusan bikin cerita, gak ada habisnya, setiap kali keluar satu versi, langsung ada versi berikutnya, dibuatnya mulus banget,
Gak ada celah. Zhao Xing, berapa banyak uang yang kau bayar ke mereka? Biar seluruh desa ikut akting demi sandiwaramu, kau bahkan mengutuk dirimu sendiri sampai mati. Berpura-pura jadi mayat tak dikenal. Semua ini cuma biar aku mengusir ibu kandungku sendiri. Ibu cuma mengakui kamu, bukan siapapun lagi. Bagus sekali, benar-benar sempurna, Zhao Xing. Karena aku akhirnya mengakui ibu kandungku. Kau langsung merasa tak adil, langit memang tak selalu mengikuti kehendakmu. Ibu, sekarang bibi Zhao sudah tiada, maka hari ini juga kau bisa pindah ke sini. Mulai sekarang, kau tinggal bersamaku. Baik, saya terima. Zhao Muyang, berhenti di situ. Kau serigala bermata putih, tak tahu balas budi. Bibi Xing, mengangkatmu dari ladang tandus itu. Memeliharamu seperti mutiara di balik kelopak mata. Seumur hidup tak pernah menikah. Makanan dan pakaian, semua didahulukan untukmu. Dan beginikah balasmu padanya? Pura-pura sakit, pura-pura tak berdaya, pura-pura hilang. Sekarang malah berani berpura-pura mati, tanpa seorang pun yang mau mengklaim jenazahmu. Aku ingin lihat. Kapan drama pilu ini akan berakhir? Dasar anak durhaka, itu bicara manusia, kah? Keluarga Shen bukan orang semacam itu. Zhao Muyang, hati nuranimu sudah dimakan babi. Rumah itu milik keluarga Shen. Darah dan keringat seumur hidupnya, kau malah bawa perempuan murahan begini masuk ke sana. Muka apa yang masih kau punya? Dia berani pura-pura mati, berani mengutuk diri sendiri, berani bayar semua orang di kantor biar mereka akting demi menjebakku. Apalagi yang harus kutakuti? Zhao Muyang? Apalagi yang tak berani kulakukan? Zhao Jie tak punya anak. Tak ada saudara, tak ada siapa-siapa. Seumur hidupnya dia menabung, bukan untuk ditinggalkan buat anak gembala keluargaku. Kalian semua mukanya merah padam, buru-buru banget sih. Kalian juga ngidam rumah bobrok Zhao Xing itu, dan harta warisan rusaknya juga. Ya, ngomong apa sih kau ini? Aku ngomong bohong. Kalian sekarang terang-terangan mau usir putranya, bukan supaya bisa menghabiskannya, biar keluarganya jadi keluarga tanpa keturunan, lalu kalian bagi hartanya. Suara manik-manik sempoa kalian saja sudah kedengaran sampai sini. Sialan ibumu! Li Xiaohua, wanita beracun. Kami hidup lurus sejak lahir. Kami bermarga Shen, bukan cuma karena dia kami jadi dingin. Hah! Jangan sok suci di sini. Kalian semua, orang tua renta yang busuk. Kalian cuma iri lihat aku dan anak gembala akhirnya berkumpul. Kalian tak tahan lihat anak gembala bersikap baik pada ibunya sendiri. Muka-muka suci kalian, isi perutnya penuh tipu daya dan nafsu bejat. Kalau mau rampas harta orang, katakan terus terang saja. Jangan sok jadi serigala ekor besar, jijik. Ayolah. Nah, kita makan dulu, tak usah peduli orang-orang yang mau curi harta orang. Wah, omongan kalian benar-benar menusuk. Kalian, dengar baik-baik ini. Aduh. Silakan ribut. Silakan marah-marah. Semakin kalian ribut dan marah, semakin jelas kalian bersalah. Semakin jelas kalian dan Zhao Xing bersekongkol. Kau yang bernama Shen, katakan, apakah seumur hidupmu ini layak? Lihat saja, apa yang kau angkat jadi anak. Hei. Huh. HMPH. Zhao Muyang, katamu ini kali pertama kau mengajak ibumu makan bersama. Setidaknya harus pilih restoran besar yang layak. Kan, lihatlah ini, bedanya apa dengan sekedar makan nasi di rumah, benar-benar murahan. Tapi bersih kok, dan rasanya juga enak. Ibu. Gajiku sudah cair. Ini hadiah dari gaji bulan pertamaku, untuk ibu. Dibeli khusus untuk ibu. Anakku, mencari uang itu tak mudah. Buat apa menghabiskan uang sebanyak ini? Coba lihat, apa ibu suka? Ibu suka sekali, sangat suka. Anakku, benar-benar cantik. Nanti kalau dapat uang, simpan sendiri ya. Masih banyak kebutuhan yang harus dibayar. Ibu tidak kekurangan apa-apa. Cukup punya kamu saja. Permisi, 2 orang. Boleh kami pesan dulu? Ini, ya. Ini, oke, silakan. Baik, mohon tunggu sebentar, Anakku, bukan. Ibu bilang, kamu masih muda dan kuat. Ini saat yang tepat untuk pergi kerja dan cari uang. Ibu sudah bekerja keras seumur hidupnya, dan kini akhirnya menemukanmu. Maka wajar kalau ibu ingin menikmati hasil jerih payah putranya. Bukankah itu hal yang sangat wajar? Katakan, benar kan? Memang wajar. Dia terus-terusan menyebut dirinya ibuku. Tapi sebenarnya, apakah dia benar-benar menginginkan aku? Atau hanya apa yang bisa kuberikan? Permisi, ini pesanan Anda. Silakan makan. Oh. MU yang, kau bengong apa sih? Ayo makan. Udah bayar mahal-mahal buat pesen ini. Kalau nggak dimakan,
sayang banget. Cepatlah makan, aku aja nggak nafsu. Nggak ada nafsu makan sama sekali. Apa kamu sayang sama uangnya? Penggembala, sayur-sayur ini ibu nggak masukin telur sama sekali. Bahkan daun bawang cincangnya juga udah dipisahin. Makan aja tenang, nggak ada yang bikin alergi. Iya, kalau makan di luar juga harus hati-hati. Ya, alergi itu bahaya banget, bisa nyawa taruhannya. Tahu nggak? Tahu. Aku alergi telur parah, bisa sesak napas. Waktu aku dirawat di rumah sakit dulu, bukannya udah kubilang ke ibu? Iya, memang pernah disebutin. Kayaknya cuma sekilas disinggung waktu di rumah sakit. Waktu itu ibu buru-buru urus luka kamu. Ya wajar kalau lupa sebentar. Salahkan aku. Tunggu, Zhao Xing kan dikabarkan hilang, polisi aja udah datang ke rumah kasih kabar. Nggak mungkin bohong, cuma si bodoh di depan sini yang nggak percaya. Ya udah, nggak usah lagi aku bujuk dia. Alergi telur? Alergi daun bawang juga? Kurasa ini semua karena terlalu dimanja, cuma pura-pura lemah saja. Orang lain makan telur malah segar bugar. Kamu aja sampai kayak mau mati kalau makan. Kurasa Zhao Xing yang terlalu memanjakan kamu. Sampai susah payah sedikit aja nggak tahan. Menurutku, ini harus diubah. Mulai sekarang makan lebih banyak. Lama-lama pasti biasa. Aku nggak jadi makan, aku keluar jalan-jalan dulu. Nggak mau makan? Ya sudah, mau kelaparan? Silakan, Kalau boleh ku bilang, orang paling disayang di desa kita itu Bu Zhao. Wanita baik macam dia, cari pakai lentera pun nggak ketemu. Dulu aku serius banget ngejar dia. Wajahnya rupawan, sikapnya sopan, sifatnya pun sabar dan baik hati. Bisa sih, tapi dia, sampai mati pun tetap menolak. Tebak apa yang dia bilang padaku? Katanya, saya terima baik-baik niat baik Kakanda Zhuang. Tapi aku, Zhao Xing, seumur hidup cuma punya satu anak, Zhao Muyang. Dengan dia saja sudah cukup. Aku harus membesarkannya sampai jadi orang. Dengar baik-baik. Untuk seorang anak yang diambil dari jalanan. Dia bahkan rela mengorbankan jodohnya sendiri. Sepanjang hidupnya, cuma ini, bertahan sendirian, tanpa seorang pun di sampingnya. Siapa bilang bukan? Nama keluarga Shen, seumur hidupnya habis untuk Zhao Muyang. Sayang sekali. Sayang. Bukan cuma sayang. Itu nasib buruk 7 turunan. Katakan, apa yang sebenarnya dia harapkan? Bersusah payah membesarkan seorang anak. Sampai hati dan jiwa pun ia serahkan, tapi hasilnya? Tidak, malah dibiarkan. Ibu kandung yang tiba-tiba muncul entah dari lubang mana. Memaksa Zhao Xing sampai mati. Mati sendirian, tanpa seorang pun yang menutup matanya. Waktu itu aku benar-benar pikeadet, seperti orang kesurupan. Zhao Xing masih muda, segar, cantik. Kukira penolakannya cuma pura-pura malu-malu. wanita memang begitu. Belum pernah merasakan yang seperti itu. Bagaimana dia bisa paham? Jadi aku tak mau menyerah. Suatu malam, setelah minum, nyaliku membesar. Kupikir, kalau sudah jadi fakta, pasti dia tak berani menolak lagi. Aku masuk lewat tembok, dalam gelap gulita. Merayap sampai ke bawah ranjangnya. Kukira dia pasti akan pasrah, setengah menolak, setengah menerima. Ternyata dia tidak pura-pura sama sekali. Begitu mendengar suara, tanpa basa-basi, langsung ambil pisau dapur dan menerjang keluar. Kalau bukan karena aku lari kencang. Nyaris hilang keturunan selamanya. Hahaha, astaga, hahaha. Padahal nyawaku hampir melayang. Tapi dalam kepanikan, aku tetap sempat meremasnya. Hahaha, kau memang benar-benar, wah, pinggangnya lembut dan ramping sekali. Hahaha, Liu Dazhuang, dasar binatang, berani-beraninya kau menghina aku pukul sampai mati kau. Sang Muyang, kau berani pukul aku, ya? Kau anak haram yang tak diinginkan siapapun. Serigala bermata putih? Siapa yang kau maksud, dasar binatang? Serigala tak tahu terima kasih. Duh, sialan. Ya, kau sendiri yang kumaksud. Sekarang kau pura-pura jadi anak berbakti segala. Untuk siapa kau pentaskan ini? Yai. Aku sudah dengar semua kabarnya. Ibumu yang mengais sampah demi membesarkanmu. Sampai sekarang masih hilang tanpa jejak. Polisi bahkan sudah datang ke rumah memberitahu. Tak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Nah, kau malah enak-enak saja, malah sempat-sempatnya. Membawa ibu kandungmu yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Kesini makan-makan seenaknya. Pergi ke restoran lagi. Wah,
sungguh anak berbakti nomor satu di dunia. Kenapa kau langsung tersinggung begitu? Kena di tempat yang sakit, ya? Jangan sok suci di depanku. Dia sudah menyerahkan seluruh hatinya padamu. Dan kau balas dengan menyakitinya. Sekarang orangnya lenyap tanpa kabar. Kau tak cari, tak tanya. Malah sibuk kesini menggertakku buat nampang. Omong kosong. Mustahil. Ibu angkatku tak mungkin mati. Duh, sialan. Kaulah serigala bermata putih paling munafik dan menjijikan di muka bumi. Berani-beraninya kau sentuh aku, kalian semua, tahan dia. Jangan biarkan dia bergerak. Tahan dia kuat-kuat. Dia berhenti, jangan bergerak. Wah, siapa ini? Kirain siapa? Kok kau malah khawatir anakmu tak ada yang merawat kalau sudah kubuat cacat? Kau bicara sembarangan, memang aku bohong. Tapi kalau soal kecerdikan, kaulah juaranya. Li Qiaowa memang jagoan sejati. Dulu kau puas sekali. Celana dinaikkan, anak dibuang begitu saja ke ladang tak bertuan, tepuk pantat, lalu pergi tanpa jejak. Apa penderitaan yang tak kurasakan? Apa dosa yang tak kujalani? Lalu kau enak-enak jadi tukang lepas tangan. Nanti, saat buah sudah masak, anakmu sudah tampan rupawan, bisa menghasilkan uang. Baru kau kembali, menangis 2 kali. Dan langsung petik hasil kerja orang lain. Transaksi macam begini, untung besar tanpa modal, tipu daya licik, ambil untung tanpa keluar sedikit pun. Kau tuduh tanpa bukti. Tuduhan keji tanpa dasar. Desa sekecil ini. Kaki kirimu baru melangkah masuk, tumit kananmu sudah di luar batas desa. Anak hilang, tak ada yang tahu kemana. Mau bohong siapa? Setan pun tak percaya. Xiao Muyang, dia berbohong. Dia sedang menipumu. Dulu Xiao Xing menemukan bayi itu. Langkah pertamanya, langsung lapor ke kepala desa. Kepala desa bahkan mengumumkannya lewat pengeras suara di gerbang desa. Bertubi-tubi selama berhari-hari. Seluruh warga desa menyisir rumah demi rumah, mencari orang tua bayi itu. Pengumuman ditempel di mana-mana. Di tiang, di pintu, di tembok setiap sudut desa. Ternyata begini keadaannya. Bukankah tertulis jelas di pengumuman itu? Ditemukan seorang bayi laki-laki. Dibuka pencarian orang tua kandungnya. Lalu kau, Lu Xiaohua, di mana kau waktu itu? Tuli sampai tak dengar pengumuman? Atau buta sampai tak baca pengumuman? Coba jawab, sekarang juga. Semua orang di desa tahu. Aku memang bodoh, terlalu bodoh. Aduh. Muyang, dia cuma iri melihat kami, ibu dan anak, akhirnya bersatu. Dia sengaja adu domba, memecah hubungan kami. Menghasut, mengacaukan ikatan kami. Aduh, kalian semua, usir anak haram ini, tahan perempuan jahat tua ini, cepat. Aduh, jangan. Jangan sentuh aku. Ibuku yang sebenarnya, ternyata masih memikirkanku. Dia memang masih peduli padaku. Liu Dazuang, berani-beraninya kau memukul orang di bawah terang matahari begini. Apakah hukum tak berarti lagi? Lihat mukaku ini, lihat baik-baik. Mertuaku menerobos masuk seperti anjing gila. Dialah yang mulai duluan. Dia menghina ibuku. Kau memang pantas memukulnya. Kalau mau pukul, pukul saja dia, bukan aku. Apa hubungannya ini denganku? Kenapa harus menekanku? Hahaha, konyol sekali. Kaulah ibu kandungnya. Kau bilang, tidak ada hubungan? Serius? Yun yang masih muda dan kuat, kulitnya tebal, tubuhnya kokoh. 2 tamparan apa artinya? Dia takkan hancur. Kalau luka, 2 hari saja sudah sembuh. Tapi aku berbeda. Aduh, kalau kalian sampai melukai aku, siapa yang akan bertanggung jawab? Haha, kalian benar-benar. Apa katamu tadi? Apa salahku menyampaikan kebenaran? Ah, kau juga tak kalah buruknya. Kalau bukan kau yang memulainya, apakah hari ini akan jadi begini? HMPH. Li Xiaohua. Sejak kecil, ibuku selalu berdiri di depanku, membelaku. Tak pernah sekalipun aku kena pukul karena perlindungannya, bahkan saat aku bikin onar besar. Dia tak pernah menolakku, tak pernah. Jadi, selama ini akulah yang dibutakan oleh nafsu rendah. Aku salah memilih, salah menilai orang. Silakan pukul, habis itu kita putus segalanya. Memukulmu? Aku malah takut tanganku jadi kotor. Kesalahan terbesar Zhao Xing sepanjang hidupnya adalah mengambil serigala bermata putih yang tak pernah puas dari tengah hutan belantara. Lalu membesarkanmu dengan darah, air mata, dan pengorbanan. Sungguh celaka. Nasib buruk yang tak tertahankan. Pergi sana, jangan kembali. Minumlah di tempat lain, jauh dari sini. Jangan biarkan barang-barang kotor ini mengacaukan suasana. Ah. Ibu takkan pernah menolakku. Pasti masih menungguku di rumah. Ya, pulang. Aku harus pulang. Aduh, Muyang. Bu, aku pulang. Di mana, Bu? Bu, aku pulang, Bu. Bu.
Aku tahu aku salah. Bu. Kau bawa pergi semua foto keluarga kita? Kau benar-benar tak mau aku lagi? Aku sengaja ke pasar beli 2 pot bunga. Lihat, jadi lebih nyaman gak? Selama kau yang bikin, Bu pasti bilang enak. Kau bukan lagi marah-marah padaku. Bukan juga main-main pakai trik mendekat lalu menjauh. Kau serius mau memutus hubungan dengan aku? Tidak. Tidak. Aku tidak setuju. Aku tetap tidak setuju. Bibi Zhang, apakah Bu ada di tempatmu? Suruh dia angkat telepon, suruh dia segera pulang, sekarang juga. Zhao Muyang, kau masih berani menelepon. Kau masih berani cari ibumu. Bibi Zhang, diam kau. Nada suaramu itu apa sih? Siapa yang kau perintah? Kira-kira kau siapa? sih? Apa ibumu berhutang sesuatu padamu? Dia habiskan seluruh hidupnya untukmu. Hatinya bahkan sudah kau ambil, kau rasakan sendiri. Sentuh hatimu, apakah sudah dimakan anjing? Baru sekarang kau ingat mencarinya. Telat, sudah terlalu telat. Kau serigala bermata putih, tak tahu balas budi. Kau bahkan tak layak menyebutnya ibu. Terserah kau pikir apa tentangku. Tapi sekarang, katakan padaku, aku tunggu dia di rumah. HMPH. Tenang, Bu Mertua, tenang dulu, sebentar lagi Bu pulang. Jangan sampai emosi, jangan, harus minta maaf ke Bu, dengan tulus, bicara dengan sopan. Minta maaf ke Mama. Mama. Mama kembali, Mama. Mama, Mama benar-benar kembali. Sang Yi. Kok kamu yang datang, ibuku? Apakah dia di belakangmu? Suruh dia keluar sini. Sang Yang. Shao Xing, selamanya takkan kembali. Kapan kau akhirnya sadar siapa dirimu sendiri? Kapan kau mau terima kenyataan sebenarnya? Kami sudah bersembunyi, benar-benar bersembunyi. Bersembunyi sambil marah-marah. Sampai kapan kau masih bohongi diri sendiri? Berapa lama lagi kau akan pakai alasan konyol begini buat menipu diri? Mustahil. Di acara pernikahan, kok bisa? Di depan seluruh warga desa, kau malah anggap pencuri itu ibumu sendiri. Padahal Mama, yang membesarkanmu sejak kecil. Kau tinggalkan begitu saja tanpa peduli. Pernahkah kau pikirkan nasibnya? Kau bawa ibu kandungmu masuk rumah, seperti tuan rumah. Memaksa Mama memutus semua ikatan. Saat dia pergi diam-diam, tanpa suara. Pernahkah kau pikirkan penderitaannya? Saat dia meninggal, kau, putranya yang dibesarkannya dari kecil. Apa yang kau lakukan? Malah jalan-jalan makan di restoran bareng ibu kandungmu. Malah sibuk menebak-nebak apakah dia pura-pura sakit. Menunggu dia datang merengek minta maaf padamu. Sang Yan, aku mohon, biarkan aku lihat ayah sekali saja. Boleh? Aku memang bajingan. Aku tahu aku salah. Aku mohon, antar aku menemui ayah. Boleh? Simpan ekspresi munafikmu itu, jangan dipajang. Kau bahkan tak layak menyebut nama Mama dengan ketidakpedulianmu. Yang kau tunjukkan hanyalah ingratitude. Kau cabut hati Mama, satu demi satu, dengan tanganmu sendiri. Kaulah pembunuh sejati, bukan orang lain. Tidak, bukan seperti itu. Aku bukan pembunuh, aku benar-benar bukan pembunuh. Aku hanya ingin mereka rukun, saling menerima. Satu adalah Mama, yang membesarkanku sejak kecil. Satu di antaranya adalah ayah kandung yang melahirkan saya. Aku cuma ingin mereka semua tetap di sampingku. Aku benar-benar tak menyangka ini akan terjadi. Aku sungguh tak menyangka. Sama sekali tak menyangka. Paman Sang, tolong bawa aku menemuinya, ya? Aku mohon, Paman Sang, ayahku itu orang baik sekali. Dia pasti akan memaafkanku. Tolong tunjukkan dia padaku, ya? Aku mohon, aku benar-benar mohon padamu. Baiklah. Aku antar kamu menemuinya. Aku kabulkan permintaanmu. Tapi kuharap, kau tak akan menyesal setelah ini. Tak ada penyesalan. Tak ada. Ayo pergi sekarang juga. Ini dia, Zhao Muyang, putra Zhao Xing. Anda keluarga dari Nyonya Zhao Xing? Ya, benar, saya. Ibuku? Di mana ibuku? Di mana Nyonya Zhao Xing? Apakah beliau masih di ruang perawatan? Bagaimana keadaan ibuku? Cepat bawa aku menemui beliau. Ikut aku. Berdasarkan hasil uji kecocokan genetik di rumah sakit, setelah verifikasi identitas dan konfirmasi data resmi, inilah ibumu, Nyonya Zhao Xin. Jenazahnya kini disimpan di sini. Perlu dikonfirmasi langsung oleh keluarga. Kalian pasti salah. Pasti salah besar. Tuan Zhao, silakan maju untuk mengidentifikasi jenazah. Aku tidak percaya satu kata pun dari kalian. Tidak satu kalimat pun,
Tidak satu kata pun. Bibi Zhang, ini bukan ibuku, kan? Bagaimana mungkin ibuku sudah mati? Beliau sehat sekali, selalu bugar, jarang sekali masuk angin, apalagi sakit serius. Bagaimana mungkin beliau meninggal begitu saja? Bibi Zhang, kalian sedang berbohong padaku, kan? Kalian semua aktor bayaran yang disewa Zhao Xing, atau Li Xiaohua. Semua ini akal-akalan, kalian dibayar untuk menipuku. Benar kan? Zhang Yi. Tuan Zhao, saya benar-benar memahami betapa hancurnya hatimu saat ini. Rasa kehilangan orang yang paling kau sayangi, tak seorang pun sanggup menerimanya. Namun perasaan tak bisa menggantikan fakta. Duka tak mampu mengubah kenyataan. Data identitas. Semua telah diverifikasi melalui perbandingan genetik akurat dan pemeriksaan arsip resmi. Dan hasil verifikasi ini tak bisa dibohongi. Aku tak percaya, ibu tak mungkin meninggal. Tak mungkin dia sudah tiada. Tuan Zhao, jika keraguan Anda masih belum hilang, maka jenazahlah yang akan berbicara, dan takkan berbohong. Berdasarkan catatan operasi dan laporan otopsi, pada jenazah Nyonya Zhao Xin, terdapat 2 bekas luka operasi torakotomi besar. Operasi pembukaan dada. Luka operasi pertama terletak di tepi bawah kanan, sesuai dengan pola bekas operasi pengangkatan hati. Sedangkan yang kedua, adalah operasi pengangkatan jantung yang dilakukan 3 hari lalu. Jantung dan hatinya, sudah tak ada lagi. Mustahil. Tidak mungkin. Zhao Muyang, sampai kapan lagi kau akan terus menipu dirimu sendiri? Apakah kalian yang sedang membohongiku, atau justru akulah yang menipu diriku sendiri? Kalian tahu benar, di dalam hati kalian sendiri. Kami sangat memahami perasaanmu, namun rumah sakit ini takkan pernah mengeluarkan klaim semacam ini, apalagi sebagai lelucon. Zhao Muyang, kau benar-benar pengecut sejati. Apakah orang ini benar-benar Zhao Xing? Buka saja kain penutupnya, kau akan tahu sendiri. Jangan dorong aku. Tidak mungkin itu ibuku. Aku baru saja menikah. Aku sudah berjanji, akan merawat ibuku sebaik mungkin. Bagaimana mungkin dia sudah pergi? Cai. Sui, ibu selalu paling sayang pada Sui. Sui pasti tahu di mana ibuku berada. Aku harus menemui Sui. Aku harus segera menemui Sui. Cui, kenapa kau ada di sini? Kau baru saja menjalani operasi. Harap jaga kesehatanmu baik-baik. Segera kembali ke kamar dan istirahat. Aku mau ketemu Mama. Kamu tahu Mama di mana, kan? Ibu. Kau tahu di mana ibumu? Masih berani sebut-sebut, ibu, dulu kau ngapain saja? Aku selalu punya ibu di hati. Kalimat murahan ini mestinya kau ucapkan waktu ibumu masih hidup. Waktu dia masih bisa dengar, masih bisa lihat. Sekarang ibuku sudah mati. Jantungnya bahkan sudah diambil. Lalu kau datang lagi menangis untuk siapa? Ini cuma pamer rasa bersalah yang menyedihkan dan memalukan. Apa artinya semua ini? Di mana kuda-kuda tahunan itu? Bawa aku temui dia. Biarkan aku bicara dengannya. Sekali saja, biarkan aku sujud dan minta maaf padanya. Boleh tidak? Semua sudah berakhir. Tapi, wajah terakhirnya masih bisa kau lihat. Ibunya di mana? Di belakangmu. Di belakangmu, lihat saja. Dia tidak mungkin mati. Tidak, dia tidak boleh mati. Kalian semua berbohong padaku. Kalian bersekongkol untuk menipuku. Bohong, itu semua bohong. Zhao Muyang, katakan padaku. Sejak operasi itu, ketika aku terbaring tak berdaya di ranjang rumah sakit, sulit menggerakkan jari pun. Apa yang kau lakukan selama itu? Kepala desa baik hati memberimu kebenaran, dan kau meragukannya, mengatakan dia dan ibumu berpura-pura bersama. Polisi menyampaikan kabar kematian ibumu secara resmi, dan kau bilang dia aktor. Tapi Li Qiaohua, dia membuangmu di tengah ladang seperti sampah, wanita yang kembali hanya untuk menghisap darahmu. Setiap katanya, setiap tindakannya. Kau percaya, tanpa ragu sedikit pun. Xiao Muyang, kau usir semua orang yang peduli padamu, untuk dia. Hingga menghancurkan hati ibumu. Bukan dia. Aku benar-benar dibutakan. Ditipu oleh Li Xiaohua sampai tak sadar diri. Apa di hatiku hanya ada Bibi Zhao Xing saja? Apakah hanya dia yang kumasukkan ke dalam hati? Bu, apa maksudmu? Cukup tenanglah. Bisa tidak, apa ibuku sudah sepakat dengan kalian? Bersatu untuk menipuku? Kalian memang disewa olehnya. Dia bayar kalian. Kan? Supaya kalian pura-pura ikut main sandiwara dengannya. Bahkan memaksa aku mengakui kesalahan yang tak pernah kubuat. HMPH, dengar baik-baik. Tidak mungkin. Ini pasti mimpi. Dulu ibu pernah bilang, asal bangun dari mimpi ini, semuanya akan baik-baik saja. Berhenti berpura-pura. Kalau sekarang tak mau lihat ibu, maka inilah pertemuan terakhirmu, benar-benar takkan pernah bertemu lagi. Bagaimana mungkin dia mati? Ibu, bagaimana mungkin ibu mati? Ini kesempatan terakhirmu. Kalau kau tetap pergi, nanti kau hanya akan menyesal seumur hidup. Bibi Zhao Muyang. Tak usah bujuk lagi, orang yang pura-pura tidur takkan pernah bangun, meski kau teriak sekuat tenaga. Jenazahnya bagaimana? Aku adalah putri Bibi Zhao Xing.
Aku punya surat resmi dari desa, aku yang tanda tangani. Ah, anak ini, Tidur kok nggak selimutan? Nanti masuk angin, gimana? Sudah besar begini, masih bikin gelisah juga. Hei, bangun! Kau datang untuk mengantar ibu, untuk terakhir kalinya. Ibu. Xiu Shan. Aku datang mengantarmu pergi. Dulu, kalau bukan karena kau bagi separuh jatah berasmu ke keluargaku. Separuhnya? Anak sapi itu sudah lama mati kelaparan. Terakhir kali cucuku lari ke tepi sungai. Tanpa sengaja jatuh ke sungai. Itu juga Xing Shui yang langsung terjun menyelamatkannya. Kalau tidak, keluarga kami sudah hancur sejak dulu. Dulu waktu keluarga kami bangun rumah, semua orang pakai marga Shen, banting tulang siang malam. Kalau tidak begitu, sampai sekarang kita masih tinggal di gubuk. Keluarga Shen datang untuk mengantarmu dalam perjalanan terakhirmu. apa yang kalian lakukan? Siapa yang izinkan kalian mengadakan pemakaman di sini? Kalian ini malah mengutuk ibuku. Ya, Muyang, Bibi Sing benar-benar sudah pergi. Kau masih keras kepala apa sih? Bibi Sing membesarkanmu sejak kecil. Cepatlah sujud hormat padanya. Astaga, ini tidak mungkin benar. Aduh. Muyang, Ayah, kenapa kau malah pergi duluan? Bagaimana bisa kau mati begitu saja? Kau bahkan belum sempat dengar permohonan maafku. Kau belum sempat memukul atau memarahiku. Aku belum dihukum sebagaimana layaknya. Kenapa kau pergi tanpa memberiku kesempatan? Akhirnya hari-hari baik itu tiba. Kau membesarkanku seumur hidupmu. Sekarang aku bisa membalas budi dan merawatmu. Lalu kenapa kau pergi begitu saja? Bagaimana aku bisa menebus semua ini padamu? Bagaimana aku bisa menafkahimu sekarang? wah, Zhao Xing benar-benar sudah tiada. Siapa yang suruh kau datang ke sini? Kenapa aku tidak boleh datang? Kalau dipikir-pikir, justru aku harus berterima kasih pada Zhao Xing. Lihat saja, putraku tumbuh seperti ini berkat didikannya. Silakan pergi dari sini. Tempat ini tidak menerima kedatanganmu. Kau dengar baik-baik. Akulah ibumu yang sebenarnya. Sekarang kau mau mendominasi aku lagi? Ya, selain ibu kandung yang melahirkan dan membesarkanku, satu-satunya perempuan yang kusebut, ibu, hanyalah Zhao Xing. Dasar orang tak sadar sampai lihat peti mati pun masih tak menangis. Hari ini, aku akan menghukummu sendiri, untuk anakku, HMPH. Zhao Muyang, sia-sia saja aku sayangi kau selama ini. Beraninya kau mendorongku. Ini adalah aula berkabung ibuku. Apa kau sengaja datang untuk bikin onar? Aku tahu persis hari ini Zhao Xing dimakamkan di sini. Makanya aku datang. Diamlah kau. Zhao Muyang, kau berani perlakukan aku begini. Zhao Xing sudah meninggal. Sekarang cuma aku satu-satunya ibumu. Zhao Muyang, usir dia pergi. Dulu, waktu ibu Zhao Muyang masih hidup, kau malah pilih dia. Kau sakiti hati ibuku sampai hancur. Sekarang ibuku sudah tiada. Malahan kau biarkan dia berlagak sombong di depan jenazah ibumu. Xiao Muyang, kau benar-benar hebat. Ya. Oh, Li Xiaohua yang menyumbangkan hatinya untukku. Dia tetap suamiku, tak peduli apapun. Ah, jangan bicara begitu. Aku juga punya alasan terpaksa. Aku tak berdaya melawannya. Memang benar, dia memang anakku sendiri. Toh kami berdua satu paket, satu celana, satu jiwa. Pasrah saja, jangan harap lagi. Di hatimu, dia lebih berarti daripada ibumu sendiri. Kau bahkan biarkan dia berlagak congkak di depan jenazah ibumu. Fei Fei, jangan desak aku lagi. Katakan semuanya dengan jujur. Sekarang juga, jangan sok jagoan di sini. Zhao Xing sudah mati. Lihat saja, siapa lagi yang mau bela kau sekarang? Jangan berani-berani bersikap tak tahu malu di sini. Kalau kau berani sekali lagi menyebut nama Zhao Xing di depanku, atau berani mengintimidasi cui-cui walau hanya sedetik, hari ini juga aku habisi nyawamu, Bibi Zhao. Zhang Muyang, kau sadar tidak, apa yang sedang kau lakukan? Li Xiaohua mungkin memang kejam, tapi toh dia memberiku ganjun. Tak peduli soal lainnya. Ini adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Cui-cui, berikan aku satu kesempatan lagi. Aku benar-benar punya alasan. Alasan apa yang begitu besar, sampai kau biarkan wanita ini menghina ibumu, dan setelah menyakiti istrimu, kau malah masih berbicara dengannya? Masih ada apa lagi? Kenyataannya, akulah yang paling utama di hati anakku. Kau dan Zhao Xing, kalian berdua cuma orang asing.
Diam, kau tutup mulutmu. Aku, orang asing. Hari ini, mari kita luruskan semuanya di depan semua orang. Mulai sekarang, Sui-Sui dan ibu mertuanya tak punya lagi ikatan apa-apa. Sui-Sui, jangan omong kosong. Waktu itu memang buru-buru. Kami bahkan belum sempat nikah resmi. Nah, sekarang malah jadi mudah. Harap kalian maklum, aku tidak mau cerai. Aku yang meminta cerai. Aku benar-benar tak mengerti. Apa alasan sebenarnya, sampai kau tega terus-menerus menyakiti orang-orang yang setia mendukungmu? Kau sendiri saja sudah lemah lesu. Kalau bukan anakku, ya sudahlah, ibu akan carikanmu istri yang lebih baik. Pergi sana. Jangan ganggu kepergian ibuku. Lihatlah, bagi seorang anak, tak ada yang bisa mengalahkan ibu kandungnya. Ah, Apa-apaan ini? Kau hanya ingin balik ambil putramu sendiri, kan? Sekarang tak ada yang rebutan, putramu sepenuhnya milikmu. Maka pergilah, kau dan putramu, segera keluar dari sini. tidak. Aku cuma punya Zhao Xing seorang, itu saja. Zhao Xing. Zhao Xing. Zhao Xing sudah mati, sudah tiada. Oh, baru kusadari. Kalian semua ini mengincar rumah dan tanah peninggalan Zhao Xing, ya? Dasar perempuan beracun. Kau kira semua orang secantik dan serakus dirimu? Otakmu cuma berisi uang, uang, uang. Tak heran Zhao Mu yang adalah darah dagingmu. Kalian berdua memang menjijikkan sampai ke sumsum tulang. Darah kalian berdua memang busuk sejak lahir. Aku tak peduli pendapatmu. Rumah dan tanah peninggalan Zhao Xing, semuanya milik putraku, Mu Yang. Semuanya milikku. Bagus sekali. Maka tinggallah Zhao Mu yang di rumah Liu bermarga Zhao itu, dan menyesallah seumur hidupmu. Ibu, bukan begitu. Bukan seperti ini. Satu-satunya ibu yang kuingat adalah Zhang Xin. Singkirkan sikap pura-pura sedihmu itu. Kamu dan Li Qiaowa sama saja, dua orang yang punya niat busuk. Kira-kira Li Qiaowa mau mengakui kamu karena sayang? Bukan. Karena kamu sudah besar, siap jadi tumpuannya. Sekarang dia punya harapan untuk masa tua. Tapi kamu malah berpikir, kehilangan Zhao Xing, seorang ibu angkat yang tulus, yang rela memberi segalanya demi kamu, tanpa pamrih. Kamu tak sanggup menerimanya, itu fakta. Bukan begitu, bukan seperti itu. Bu, jangan percaya omongan mereka. Aku datang sekarang, untuk menemanimu. Nah, Zhao Muyang, cukuplah pura-pura. Mengapa tak seorang pun percaya padaku? kalau benar-benar punya hati, takkan biarkan Li Xiaohua, wanita beracun itu, berteriak-teriak di depan ibumu sendiri. Putraku memilihku? Itu bukti kehebatanku. Jangan keterlaluan, kau sudah melampaui batas. Dulunya kamulah yang membuang Zhao Muyang, sekarang malah balik mengklaim sebagai ibunya. Niatmu? Semua orang tahu, kau hanya ingin menguras anak ini. Benar. Benar sekali, kau hanya ingin Zhao Muyang menafkahimu sampai mati. Anakku menafkahiku? Itu hakku, dan kewajibannya. Kalian semua bicara seenaknya, tanpa merasakan sakitnya. Siapa di antara kalian yang tidak mendambakan anak laki-laki? Hanya kaulah yang berjuang bertahun-tahun. Tapi mana anak laki-lakimu? Lahirkah ia? Maka kau cemburu, sampai buta. Omong kosong. Diam semua. Cepat, bantu kami. Usir mereka semua dari sini. Benar. Usir, sekarang juga. Usir. Usir. Usir mereka pergi. HMPH. Lepaskan aku, jangan ganggu aku. Aku akan tetap di sisi ibuku, sampai akhir. Kepala desa, ini surat pemutusan hubungan, ditulis sendiri oleh Ibu Xiao. Mulai hari ini, Zhao Muyang dan Zhao Xing benar-benar tak lagi terikat, dan dia tak layak lagi menyandang nama keluarga Zhao. Ibuku tidak mungkin melakukan ini padaku. Ini pasti palsu. Kalian yang memalsukannya. Kalau begitu, Zhao Ming, mulai sekarang, kau pakai nama keluarga Li Qiaowa. Tidak. Aku tetap pakai nama keluarga Zhao. Sepanjang hidupku, aku tetap Zhao. Kau pikir kau pantas? Benar-benar buta mata. Tak bisa bedakan mana baik, mana jahat. Mau mengakui wanita beracun itu sebagai ibu? Siapa yang kau maksud? Kalau bukan karena kau, keluarga Zhao Xing takkan jadi kacau balau begini. Apa hubungannya ini denganku? Dulu seluruh desa bergotong royong cari anak itu. Waktu orang tuamu masih hidup, kau di mana waktu itu? Dia sudah dewasa, bisa kerja, bisa cari uang, pernikahannya bahkan sudah sah, tidak bisa dibatalkan. Lalu kau tiba-tiba muncul dari mana? Kau ini, bapak tua. Terus-terusan membela Zhao Xing, sampai kapan? Apa kalian berdua ada hubungan gelap? Orang mati harus dihormati, itu prinsip dasar. Jangan ngomong sembarangan di sini. Kami sudah sangat menjaga mukamu, cukuplah. Kalau kau terus bikin ribut begini. Jangan pedulikan aku, kau malah bela dia. Begini kau perlakukan ibumu sendiri. Diam kau, hahaha, aduh. Gimana sih cara ngomong ke ibumu sendiri kayak gini? Memang aku tak membesarkanmu, tapi akulah yang melahirkanmu. Kalau dulu tak ada aku, kau sudah mati sejak kecil. Apa maksudmu? Apa artinya tanpa aku? Ibu mertuamu sudah lama meninggal. Soal ini,
Nanti aku jelaskan. Nanti. Cepat lihat semua, anakku membunuh ibunya sendiri, diam kau. Kalian semua belum tahu, ya, dulu anakku, Zhao Muyang, pernah sakit parah. Akulah yang merawatnya di rumah sakit. Tidak mungkin. Keluarga Zhao itu bukan tipe begitu, apalagi Li Kaohua, dia bukan tipe orang yang rela merawat tanpa pamrih, yang mau repot-repot urus orang lain, betul. Benar sekali, saya tahu dulu kalian semua salah paham pada saya. Dulu saya salah di mana, itu semua sudah berlalu. Katanya, di dunia ini mana ada ibu yang tak mencintai anak kandungnya. Saya lihat dia sakit, tak ada seorang pun yang merawatnya. Saya rela meninggalkan segalanya hanya untuk merawatnya. Apa maksudmu, penyakit Zhao Muyang? Kau yang jadi penyebabnya? Muyang menderita penyakit hati. Dokter bilang, kalau tak segera transplantasi hati, nyawanya tak akan bertahan lama. Waktu itu, sayalah yang merawat Muyang. Padahal tubuhku sendiri juga masih luka. Jangan berputar-putar lagi. Waktu itu aku lihat Muyang terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Hatiku benar-benar hancur. Kalau bukan anak kandung sendiri, siapa yang mau menyumbangkan hatinya demi orang lain? Hati yang didonorkan untuk Zhao Muyang, itu dari dirimu. Wah! Dulu kau menggantikan hati Zhao Xin yang seharusnya didonorkan. Zhao Xin bahkan tak pernah bicara selagi masih hidup. Orang mati, masih bisa bikin ribut seberapa besar? Betul. Ya, aku sendiri. Astaga! Li Qiahua ini benar-benar berbuat kejahatan. Jangan-jangan, dulu kita memang salah menyalahkannya? Benar-benar Li Qiahua, lihat sendiri kan? Ibu angkat tak pernah bisa mengungguli ibu kandung. Waktu Muyang dirawat di rumah sakit butuh transplantasi hati. Aku, yang tubuhnya masih luka, merawatnya 5 hari penuh. Sekarang malah anakku sendiri yang ingin mengusirku pergi. Benar-benar anak durhaka. Jangan kau lanjutkan. Kenapa kau larang aku bicara? Aku harus katakan semua kebaikanku padamu. Semua pengorbananku, sia-sia belaka. Kebaikanmu akan kuingat sampai mati. HMPH. Kau tertawa apa? Aku tertawa karena kau sudah hilang akal. Tertawa karena matanya buta dan hatinya gelap. Lucu sekali. Kalian berdua, ibu dan anak, sama-sama buta dan sombong. Menjijikkan. Apa maksudmu? Kau tak ingat budi baik ini kah? Kalau begitu, lebih baik kau merokok sampai otakmu meleleh, lalu menyesal seumur hidup. Bangun dari mimpi buruk tiap hari. Orang yang dulu menyumbangkan hatinya untuk Zhao Muyang. Bukan Li Qiahua, sama sekali bukan dia. Apa yang kau katakan? Kau tidak paham. Ku bilang tadi, orang yang dulu menyumbangkan hati untukmu, bukan Li Xiaohua, sama sekali bukan dia. Mustahil. Pasti kau salah. Jangan ngomong sembarangan di sini. Kau punya buktinya? Sui pasti salah. Dokter sendiri yang mengatakannya padaku. Ibu Xiaohua lah yang mengganti hatiku. Betapa malangnya nasibku. Ku sumbangkan segalanya. Tak ada balasan sedikit pun. Aku tak pernah membocorkan hal ini ke siapapun. Tak kusangka anakku sendiri tak percaya padaku. Malah membela menantuku dan menjelek-jelekanku. Buat apa aku masih hidup? Lebih baik mati saja. Jangan balik menyalahkan aku. Apalagi tadi Sui sudah jelas-jelas bilang. Mulai sekarang, tak ada lagi hubungan dengan ibu mertua. Urusan keluargaku apa urusannya denganmu? Kau tak perlu berteriak-teriak begitu. Kau bahkan sudah mencemarkan nama baikku. Kenapa aku harus diam? Mau tahu apakah kaulah yang menyumbangkan hati itu? Gampang, buktikan kau berbohong. Lebih gampang lagi. Kau mau apa? Apa yang bisa kulakukan? Aku hanya ingin kau jujur. Sekali saja, aku sedang berkata jujur. Lihat mataku. Li Qiahua. Kaulah yang menyumbangkan hati untuk Zhao Muyang. Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Yang memutus hubungan denganku adalah kau, kan? Adakah ibu di dunia ini yang lebih sengsara dariku? Aku sudah mengorbankan segalanya untukmu. Kini kau malah bersekongkol dengan orang luar untuk menghancurkanku. Katakan saja satu kalimat, itu saja yang kuminta. Jadi, hati ini, apakah benar-benar kau yang menggantinya? Aku ibumu. Ada anak mana yang berani bicara pada ibunya seperti ini? Buktikan saja, tidak perlu ribet. Mau tahu kebenarannya? Gampang sekali. Bagaimana caranya? Jangan asal mencaci maki di sini. Keluarga kami tidak punya menantu perempuan semacammu. Jangan kabur dari inti persoalan. Atau, kau takut kebenaran terbongkar? Kau dusta. Buka bajunya, sekarang juga. Lihat sendiri, ada bekas sayatan operasi di perutnya atau tidak. Itu bukti nyata. Mau apa kau sebenarnya? Kebenaran sudah ada di depan matamu. Cukup lihat, dan kau akan tahu semuanya. Di sini semua orang, saksi hidup. Buka bajuku. Lalu harga diriku, masih ada artinya tidak? Zhao Muyang, apa yang kau takuti sebenarnya? Takut semua yang selama ini kau percaya hanyalah kebohongan belaka. Takut kau justru menjadi alat seorang penipu yang telah membunuh orang yang paling setia menyayangimu.
Siapa kau sebenarnya? Aku, murid desa pegunungan yang selama ini dibantu Bibi Zhao. Song Qinghe? Kenapa aku tak pernah melihatmu sebelumnya? Dulu memang tak memungkinkan, kami tak bisa bertemu. Setelah lulus dan sukses, aku langsung ingin menjenguk Bibi Zhao. Tapi Bibi Zhao bilang padaku, aku bantu kamu, agar kamu bisa sekolah, keluar dari pegunungan ini, tanpa mengharap balasan apapun. Hanya karena aku ingin kau bahagia, dari lubuk hati yang paling dalam. Bagaimana kau tahu Bibi Zhao sudah tiada? Seorang rekan dokter di rumah sakit memberitahuku, Bibi Zhao telah meninggal. Aku buru-buru datang dari Beicheng. Tapi tetap tak sempat menemuinya untuk terakhir kalinya. Aku juga baru dengar kabar itu. Li Qiaowa yang memaksa Bibi Zhao hingga meninggal. Siapa itu Li Qiaowa? Li Jiuhua? Siapa pula itu? Dia itu. Jangan biarkan dia kabur. Kau datang ke sini mau bikin onar, ya? Bukan. Aku Zhao Muyang. Kalian semua terlibat. Ini ibuku, urusan keluarga kami, jangan ikut campur, kami tidak menerima kedatanganmu. Siapa kau? Sampai berani macam-macam di sini, semua ini ulahmu, aku juga sudah dengar kabarnya, kebetulan, dokter itu juga kubawa kemari. Aku tak akan pernah biarkan siapapun memanfaatkan kebaikan hati Bibi Zhao. Penipuan licik. Celaka. Kok malah bawa dia ke sini? Semuanya hancur berantakan. Dia. Itu dia, berikan uangku, lalu katakan satu kalimat di depan putranya. Kau bohong. Dia yang berbohong. Aku bicara jujur, semuanya benar, wanita inilah pelakunya. Dulu dia nyelipin amplop merah ke tanganku, katanya, bohongin putranya saja, biar putranya tenang menjalani pengobatan. Dokter inilah yang dimaksud. Aku pernah lihat dia di rumah sakit. Bukan anak kandung, itu omong kosong belaka. Masih ada apa lagi yang mau kau sangkal? Fakta-faktanya sudah terbuka di depan mata. Masih ada alasan apa lagi untuk tak percaya? Dialah dokternya. Dan dia juga menerima uang suap, benar. Dialah pelakunya, aku bilang juga, pasti Zhao Xing yang mengundangnya. Mana mungkin Zhao Xing kenal orang kaya kayak kau. Di luar sana saja sudah banyak pengawal, bahkan mobil mewahnya juga ada di luar. Ah, baru kusadari. Kau cuma aktor bayaran yang disewa Zhao Xing. Sewa segini banyak pengawal, bahkan aktor bayaran pun kau bawa buat jaga muka. Tak disangka, seumur hidup Bibi Zhao mendidik dengan sepenuh hati, malah melahirkan anak bodoh macam kau. Tapi tetap saja, dia ibuku. Alasan apa yang bisa kau berikan agar aku percaya ini bukan fitnah? Baik, ku beri kau alasan yang tak bisa kau sangka lagi. Apa? Siapa di sana? Tahan Li Qiaowa. Jangan biarkan dia kabur. Kalian mau apa? Buka bajumu sendiri, lihat sendiri bekas operasinya. Haha. Nak, percayalah pada ibumu. Lihat sendiri. Anak kandung selamanya berpihak pada ibu kandungnya. Kau terlalu berlebihan. Maksudmu apa? Masih perlu dipertanyakan lagi. Bukankah semuanya sudah jelas seperti matahari di siang bolong? Li Qiaowa, kau itu penipu licik sejati. Bagaimana kau berani mengatakan itu? Semua yang kulakukan, semua ini, karena kau. Kau lakukan ini untukku. Kau hanya untuk dirimu sendiri. Kau takut aku tak lagi peduli padamu. Kau takut aku tak akan menanggung hidupmu sampai tua. Kau takut hatiku tak lagi punya tempat untukmu. Hanya ada aku di sana. Bu, bagaimana kau bisa mengira aku seperti itu? Bukankah ini wajah aslimu, yang selama ini kau sembunyikan? Tak kusangka. Orang bodoh sepertimu akhirnya bisa berpikir jernih, walau cuma sekali. Hahaha, hahaha. Mereka benar, benar. Akulah yang bodoh, terlalu bodoh. Akulah yang menghancurkan hatimu, karena orang seperti dia. Mengapa? Mengapa aku yang harus hidup, bukan dia yang mati? Mengapa kau tak pernah bertanya? Siapa sebenarnya yang menyumbangkan hatinya untukmu? Masih pentingkah sekarang? Sangat penting. Siapa? Bibi Zhao, yang dulu sering memotret kita. Mustahil, tidak mungkin. Waktu aku dirawat di rumah sakit, ibu kandungku bahkan tak tahu kemana perginya. Jadi ibu kandungku yang mengganti hatiku? Mustahil, kau cuma mencari alasan. Agar hatimu tak terlalu hancur oleh rasa bersalah. Aku juga tahu, dulu Bibi Zhao lah yang menyumbangkan hatinya untuk menyelamatkanmu. Dokter yang mengoperasi Bibi Zhao di rumah sakit waktu itu, dia temanku, dan dia tahu semua fakta. Jadi, operasi Bibi Zhao dan operasimu, bukan kebetulan. Saya yang mengatur orang mengawal proses ini dari awal sampai akhir. Kau sama sekali tak curiga, rumah sakit yang sesat tak kebagian tempat. Kok bisa kalian,
Orang tak berduit dan tak berpengaruh. Dikasih kamar rawat inap sebagus ini, dengan jerih payah Bibi Zhao bertahun-tahun. Mengumpulkan puluhan ribu yuan buat operasi transplantasi hatimu? Ibu. Aku tahu Bibi Zhao takkan menerima sepeser pun dariku. Jadi aku sudah mentransfer sejumlah uang ke rumah sakit duluan. Membayar sebagian besar biayanya di muka. Dan ku bilang ke rumah sakit, jangan beritahu Bibi Zhao. Setiap hari, tagihkan sebagian biaya kepadanya. Biar dia tak protes, tak memberontak. Kenapa kau lakukan semua ini? Hanya karena ibuku pernah membiayaimu? Aku juga kehilangan ibuku sejak kecil. Waktu itu aku tak punya uang, tak bisa sekolah. Yang ada Bibi Zhao, dia datang seperti cahaya yang menerangi dunia gelapku. Kalau dulu tak ada bantuannya, takkan ada diriku seperti sekarang ini. Tak kusangka. Bibi Siu tak cuma berbuat baik di desa. Bahkan di luar sana pun, ia terus berbuat kebaikan. Tak semua orang seperti kau, serigala bermata putih. Ingat baik-baik, nyawamu sampai hari ini. Semua karena pengorbanan Bibi Zhao. Jangan pura-pura haus. Siapa lagi yang mau kau lihatkan air matamu sekarang? Kau tahu sejak awal, yang menyumbangkan hatiku itu ibuku. Lalu kenapa kau tak beritahu aku? Belum lagi kau sudah terlanjur percaya. Kalau pemberi hatimu itu Li Qiaowa. Hal-hal begini, masuk akal kau percaya? Bukankah kau pasti akan berpikir, ini semua rencana ibuku, supaya aku yang menyampaikannya padamu? Ini salahku. Aku yang menghancurkan ibuku. Mengapa bukan aku yang mati? Mengapa? Kalau bukan karena hari itu aku melihat ibu berganti baju, aku melihat bekas luka panjang di tubuhnya. Bekas luka yang mengerikan sekali, tapi dia diam 1000 bahasa, menahan sakit seorang diri, tak seorang pun tahu. Kalau bukan karena aku melihatnya sendiri, aku takkan pernah tahu kebenaran sebenarnya. Semua ini salahmu. Kaulah yang membunuh ibu, kaulah yang menghancurkan segalanya bagiku. Kaulah pembunuh ibu, bukan aku. Bukan aku, jangan kabur dari tanggung jawab lagi. Pembunuh ibu adalah kau, dan hanya kau. Kesalahan terbesar Bibi Zhao sepanjang hidupnya, adalah mengambil Zhao Muyang. Serigala tak tahu budi, buta mata dan buta hati. Lalu membesarkannya seperti anak sendiri. Dan kesalahan terburuk yang pernah kulakukan, adalah mendengar Bibi Zhao berkata, jangan datang menemuiku. Lalu benar-benar tak pernah kembali. Itu ibuku. Turunkan dia, sekarang juga, aku tidak izinkan kau membawanya pergi, tidak izinkan, dah. Turunkan dia, aku tidak setuju, aku tetap tidak setuju. Bibi Zhao pernah berpesan padaku tentang harapan terakhirnya, dan sekarang aku akan menepatinya. Jadi aku akan membawanya pergi. Harap kalian pahami, dengan sepenuh hati. Dan aku berharap harapan ibu, juga bisa terwujud. Ini? Jantung yang kini berdetak dalam dadamu, adalah sumbangan dari Bibi Zhao. Bibi Zhao selalu memujimu sebagai anak baik. Maka semoga dengan jantungnya ini, kau bisa hidup bahagia, sepenuhnya. Ini dokter bedah jantung rumah sakit, kenalan dekatku. Kalau ada apa-apa, hubungi langsung saja, tak perlu ragu. Tak kusangka, hatimu. Terima kasih. Tidak usah balas budi. Aku pun berharap jantung Bibi Zhao masih berdetak di dunia yang sama denganku. Lebih lama lagi, lebih lama lagi. Toh, memang begitu adanya. Dia juga ibuku, ibuku yang sebenarnya. Sepanjang hidupmu, kau tak pernah melangkah keluar dari kampung kecil ini, tapi kau justru mengangkatku keluar dari pegunungan. Kini aku bisa jadi mata Enyu. Untuk melihat dunia ini, lebih luas, lebih jernih. Turunkan ibuku, sekarang juga, aku tidak setuju. Tidak, aku tetap tidak setuju. Sampai titik ini pun, kau masih saja egois seperti dulu. Hanya peduli pada dirimu sendiri, tak pernah memikirkan perasaan orang lain, apalagi harga diri orang tua. Tak heran kau akhirnya dikutuk, ditinggalkan semua orang, bahkan keluargamu sendiri. Mulai hari ini, tak ada lagi Zhao Muyang di keluarga Zhao. Keluarga Zhao Xing telah punah, tanpa keturunan. Ibu. Aku bawa ibu pulang ke rumah kita. Aku adalah putra Zhao Xing. Aku Zhao Muyang, bukan Zhao Muyang yang kau kenal dulu, tapi Zhao Muyang yang lahir kembali. Ayahku adalah Zhao Xing, wanita yang membesarkanku, menyayangiku, dan mengorbankan nyawanya untukku. Ibu. Aku salah, ibu, sangat salah. Nak. Hahaha, nak, akhirnya kau kembali.
King He, saat kau membaca pesan ini, aku sudah tiada. Bawalah abuku ke laut, biarkan ombak membawaku pergi selamanya. Seumur hidupku, aku tak pernah menyesal. Yang kuinginkan hanyalah kebebasan, tanpa dosa, tanpa penyesalan, tanpa belenggu, bebas, selamanya.